Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kadek Dwi Arnata atau lebih dikenal dengan sebutan Jero Dasaran Alit pada seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng sampai pada babak baru. JDA ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan. Kuasa hukum JDA, I Kadek Agus Mulyawan, ditemui usai menemani kliennya menjalani pemeriksaan di Polres Tabanan. Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 mengatakan status tersangka telah ditetapkan pada Senin tanggal 9 Oktober. Saat ini, JDA menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya. Meski statusnya sebagai tersangka, namun JDA tidak menjalani penahanan. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman sesuai pasal yang disangkakan paling lama 4 tahun. JDA dalam kasus ini disangkakan melakukan perbuatan pelecehan terhadap tubuh yang mengakibatkan turunnya harkat dan martabat seorang wanita sesuai pasal 6 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kaget sih, nggak biasa-biasa. Saya sudah memfeelingkan juga. Jadi dengan adanya proses hukum seperti ini, ya saya sebagai warga negara yang taat hukum, ya saya harus jalani. Saya pun tidak pernah yang namanya mangkir, terlambat pun dalam jam pemanggilan saya tidak pernah. Jadi tetap pada koridor jam yang sudah ditentukan, saya hadir, saya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, sesuai dengan fakta lapangan yang saya jalani pada saat itu. Saya sudah jelaskan semampu dan sebisa saya. Untuk itu, saya tadi sempat menanyakan, karena agenda saya sangat padat sekali, baik itu kegiatan-kegiatan keluar daerah, keluar kota, itu tetap dalam proses ini berjalan seperti biasa. Karena ini kan belum ketok palu kan, jadi polisi tadi mengatakan bahwa polisi tidak melarang ataupun polisi tidak boleh mengatakan salah dan benar, karena dalam proses ini kan pengadilan dalam ketok palu itu yang menyampaikan antara benar dan salah di sana nanti pada prosesnya, pada akhirnya. Tapi kan untuk saat sekarang ya biasa saja berjalan sesuai dengan apa yang masih saya kegiatan-kegiatan saya, agenda-agenda saya tetap berjalan seperti biasa. Kuasa hukum JDA menilai penetapan tersangka kepada kliennya relatif cepat. Laporan polisi atau LP untuk kasus kliennya tersebut tertanggal tanggal 30 September tahun 2023. Sementara kliennya menjalani klarifikasi pertama sebagai saksi terlapor pada tanggal 27 September tahun 2023. Maaf ya, saya tekankan lagi ya, memang status tersangka, tapi proses hukum kan masih berjalan. Iya. Nanti di tengah jalan, seiring waktu, mungkin kita akan melakukan beberapa temuan-temuan, bukti baru dan lain sebagainya, kita akan koordinasikan lagi. Jadi ini masih berjalan prosesnya, bukan berarti selesai. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Komang Agus Darmayana dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terkait penetapan status tersangka terhadap JDA. Puspawati melaporkan.